banget tadi ya tugasnya ya. Iya, tapi itu sih. Tapi keren lah ya. Malah boleh lah. Boleh boleh mau kan. Tasya ini mau minta tolong ajarin yang tugas Budi tadi itu kan aku belum. Tapi kan tadi udah dijelasin. Lu lagi, tanya lagi. Mau jadi Syak. Iya lah. Apaan yang belum memang? Masih banyak. Jadi udah dijelasin kan? Iya tapi aku nggak ngerti. Kan tadi udah berkali-kali. Mumet banget deh kamu. Kita udah lapar. Kita makan dulu ya. Kan kamu sana yang lain aja. Emangnya aku selama itu ya, tapi aku beneran nggak ngerti. Tapi kan aku sama ngomong kayaknya ya, makanya aku nggak punya teman. Udah dulu, aku cerita aja ke Pak Jono. Pak Jono ada? Ya, kenapa Umri? Mau cerita. Mau cerita boleh? Ayo sini kita ke ruang konseling ya. Oke. Oke. Umri, gimana? Kabarnya sehat? Nah, udah makan belum? Tadi kan jam istirahat, sekarang ya udah makan belum nih? Sudah. Sudah. Oke. Jadi kita Bapak makasih banget ya sama Umri karena Umri udah mau kesini dan mau cerita sama Bapak. Nah, nanti ini ruang aman nih buat Umri. Kalau misalnya Umri mau cerita apapun boleh banget cerita ke Bapak ya. Jadi Bapak akan dengerin, Bapak akan kasih solusi tentang apa sih yang Umri rasakan gitu. Jadi tapi kita sepakati dulu ya, Umri harus menceritakan semua yang Umri rasakan di sini, oke? Oke, jadi sama Umri, jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupin atau nggak usah ada yang disembunyiin, nggak apa-apa, ceritain sama Bapak biar Bapak tahu gimana bisa menyelesaikan permasalahan Umri, oke? Semangat? Oke. Nah, kalau sekarang apa yang Umri sedang rasakan? Sampai Umri pengen cerita ke Pak Jono. Itu si Tasya sama si Rani tuh Pak. Dia tadi kan aku mau minta ajarin, terus mereka malah bilang katanya aku lemah katanya. Terus kan dia bilang juga pantesan gak punya temen. Padahal kan kan harusnya saling bantu kan ya Pak. Tapi mereka nggak mau bantuin, mama katanya aku lemah. Kan kalau diajarin aku bisa, maksudnya kan nanti aku tahu kalau diajarin. Ketika di kondisi itu, ketika Umri diejek atau Umri dibully itu apa sih yang Umri rasain? Apakah Umri sedih atau kesel atau senang malah gitu ya? Apa yang Umri rasain pas diejek sama Tasya dan Rani? Apa Umri ceritain sih? Apa yang Umri rasakan? Sedih. Iya, saya kesel, saya sedih. Saya juga nggak punya teman. Oke, kesel dan sedih ya. Terus sekarang ketika kamu sedih itu apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu merasa apa yang dibilang Tasya dan itu benar ketika orang lemot, ketika orang nggak bisa menangkap pelajaran dan dia itu berarti nggak berhak punya teman, itu Umri rasain apa? Iya, soalnya kan saya emang nggak punya teman Pak. Saya kalau kelompok gak ada yang mau temenan sama saya. Terus habis itu saya juga kalau minta bantuan gak ada yang bantuin. Jadi saya kayaknya emang gak cocok punya teman Pak. Nggak ada yang mau jadi teman saya. Saya kan kata mereka saya lemot. Jadi kayak kadang saya kayak pengen bunuh diri aja gitu Pak. Kayak saya ini kayak gitu. Jangan, nggak boleh bunuh diri. Kan kamu ikut Romis kan? Iya. Iya, masa anak Romis berpikir seperti itu? Kan di Romis pasti diajarin tentang gimana bunuh diri itu kan nggak boleh besar-besar ya. Iya. Jadi jangan sampai kepikiran untuk bunuh diri. Oke, tapi Bapak mau nanya deh sebelum sama Umri.
kalau di kelas Om itu punya teman nggak sih yang bisa Om diceritain gitu? Mungkin ya yang agak baikan gitu sama Om kan? Ada Pak. Si Roni sama Adi. Tapi mereka sering bolos, jadi saya sendirian. Oh, Bapak panggil ya tuh si Roni sama Adi. Adi. Jadi Bapak panggil ya biar itu jangan bolos-bolos biar bisa nemenin Om. Benar Pak. Nah, oke. Bagus ya Bapak akhirnya tahu kalau kamu masih punya teman, alhamdulillah banget. Nah sekarang Bapak mau nanya sama kamu tentang yang si Tasya sama Rani omongin. Kalau menurut kamu emangnya benar kalau misalnya semua orang di dunia ini yang lemot, yang belum bisa ngikutin pelajaran, memangnya mereka beneran nggak berhak untuk punya teman dan mereka tuh nggak berhak untuk dibersamai, nggak berhak untuk diajak ngobrol. Menurut kamu bagaimana? Ya benar berarti kan kata mereka nggak ada yang temenan sama orang amat. Kalau begitu, siput nggak ada yang nemenin dong. Siput kan lambat, tapi kan dia pada faktanya siput itu juga punya teman kok di dunia nyata. Dia bisa berteman sama makicot, dia berteman dengan ular sawah, mereka tuh berteman juga. Jadi kalau menurut Bapak ya, apa yang dibilang sama Tasya dan Rani itu tidak sepenuhnya benar. Kalau menurut lebih bagaimana? Bisa nggak punya teman? Nah tapi kan Omri, dia mungkin Omri belum punya teman, tetapi kan Omri masih punya orang-orang yang setidaknya masih bisa Omri ajak ngobrol. Kayak contohnya tadi Adi sama Roni. Jadi kalau menurut Bapak dari situ pun Omri sebenarnya punya teman, tetapi memang teman-teman yang lain belum bisa 100% menerima Omri gitu. Karena kan Omri juga tahu ya kalau misalnya Omri kan siswa inklusif gitu kan, siswa yang memiliki spesial itu spesial tahu sebenarnya. Nah teman-teman ini yang akhirnya belum bisa mengerti Omri sepenuhnya. Jadi Bapak akan coba ngobrol sama Tasya dan Rani untuk akhirnya menyelesaikan masalah ini. Itu ya Omri. Berarti memang beberapa teman Omri saja yang akhirnya belum bisa menerima Omri sepenuhnya. Nanti Bapak akan ngajak mereka ngobrol biar mereka itu bisa terbuka pikirannya, jadi bisa ngajak ngobrol Omri juga. Nah sekarang Bapak mau nanya lagi, memang sampai sekarang kamu masih berpikir kalau misalnya orang siapapun di dunia ini yang lemot, yang belum bisa ngikutin pelajaran, memangnya mereka beneran nggak berhak untuk ditemenin Omri? Coba kalau di Omri sekarang bagaimana menurut Omri? Berhak kan? Nah kalau begitu kita membuat pemikiran bersama-sama ya, untuk Omri juga sama untuk Pak Jono juga. Kita sama-sama berpikir kalau misalnya Omri itu memang butuh waktu belajar lebih lama, tetapi Omri itu berhak dihargai, oke? Ya sekarang ikutin Bapak ya, ikutin kata-kata Bapak. Ikutin kata aku, walaupun lambat belajarnya, belum bisa mengikuti pelajaran, tetapi aku berhak dihargai. Oke, itu diingat-ingat yang udah ditanamkan ya di diri kamu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada Tasya atau Rani ngomongin seperti itu lagi, gak usah pikirin apa yang Pak Jono bilang aja. Oke paham? Sekarang Pak Jono minta kamu tulis tadi apa kata-kata yang kamu ucapkan. Bisa? Sekarang bisa. Dia Bapak, aku berhak. Ya, walaupun aku apa tadi Umi bilang apa? Coba dong Umi diinget dong. Tadi Umi ngomong apa? Lambat belajarnya. Tapi ya bagus. Tapi aku berhak bagus. Berhak apa? dihargai. Yes, gitu. Oke, bagus banget. Nah sekarang sih, bagus. Sekarang
Bapak mau kamu simpan tulisan itu dan kamu bawa kemana pun kamu pergi di sekolah ya. Kalau di rumah jangan dibawa ke kamar mandi, nggak usah gitu. Tapi ketika di sekolah, ketika lagi belajar, lagi istirahat, kamu nggak apa-apa kantongin aja. Kalau misalnya bawa buku itu berat, kamu robek, kamu kantongin. Jadi kalau misalnya kamu sedang diejek atau kamu sedang dibully, kamu langsung buka kertas itu dan kamu baca di dalam diri kamu dan kamu yakinkan bahwasanya kamu itu berhak di apa? Berhak dihargai. Dan juga Pak Jono mau dengan adanya tulisan ini nanti Umri itu bisa menjadi guru BK untuk Umri sendiri. Jadi misalnya Pak Jono lagi nggak ada di ruang BK, Pak Jono lagi pergi keluar, sedangkan Umri posisinya lagi dibully atau habis dibully, jadi Umri sedih, Umri kesel, Umri nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi dengan adanya tulisan itu, kamu baca, Umri baca nih tulisan Umri dan itu bisa sedikit menenangkan hati Umri. Oke, paham ya? Bisa Umri? Oke, terima kasih Umri sudah bercerita. Bapak bangga banget sama Umri karena Umri mau menceritakan apa yang Umri rasakan. Umri tidak memendam. Umri akhirnya berani untuk mengungkapkan apa yang Umri rasakan. Bapak bangga banget sama Umri. Kalau misalnya ada apa-apa lagi dari Tasya, dari Rani atau dari yang lain, nggak apa-apa, bilang ke Pak Jono. Nanti kamu datang aja, nanti akan Pak Jono tindak orang-orangnya. Oke? Sudah Umri, apakah ada lagi yang mau Umri ceritakan? Udah. Kasih Pak Jono. Oke, sama gimana kalau sekarang perasaan hati Umri gimana? Sudah lebih baik atau belum? Udah. Udah ya, oke, bagus ya. Nah, sekarang lanjut apa lagi abis ini? Habis ini pelajaran matematika. Pelajaran matematika bisa ya, semangat belajar Umri ya. Oke, terus dulu. Oke, nanti abis ini kamu ke kantin, beli apa aja terserah, nanti kamu kirim barcode ke Pak Jono, nanti Pak Jono bayarin, oke? Ya, boleh. Boleh, nggak ya, di sini kamu pesan aja. Oke. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Umri. Aku tahu aku berbeda, tapi itu tidak membuat aku kurang. Aku berhak untuk dihargai, dan aku berhak bahagia.